Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan untuk belajar ya anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran mentoring. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar ya. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk materi kita hari ini, langsung aja simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang indahnya berperilaku terpuji. Di sini nanti Bu Guru akan sedikit menceritakan tentang kisahnya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, siapa sih Bilal bin Rabah ini? Nah, menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Betapa tidak, saat umat muslim masih berjumlah sekian orang serta kekejaman yang diterima kaum muslim, seorang budak berkulit hitam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah. Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar kan ingin menyimak kisahnya? Yuk kita dengarkan. Keteguhan dan ketabahan Bilal bin Rabah. Namanya adalah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW. Memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan walaupun terus-menerus diulang sepanjang zaman. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir Quraisy. Ketika Mekah diterangi cahaya agama yang baru dan Rasul yang agung mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun, ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi, orang-orang yang tertindas dari kalangan hamba sahaya dan budak tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Orang-orang Quraisy yang menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun selalu mengucapkan kata Ahad, Ahad, seperti itu ya anak-anak. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu an mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal. Kan Bilal budak ya, jadinya bisa dibeli seperti itu. Kemudian Umayyah malah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju dengan harga yang berlipat ganda tadi walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Mahal ya, intinya itu mahal. Singkat cerita, Abu Bakar memerdekakan Bilal dan memberitahu Rasulullah bahwa Bilal telah terlepas dari siksaan Umayyah. Kemudian setelah Rasulullah mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah nih karena kondisi di Mekah sudah tidak kondusif, banyak yang disiksa begitu ya anak-anak, sehingga Nabi
meminta untuk sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Nah, termasuk Bilal nih. Kemudian setibanya mereka tiba di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fihar. Kemudian Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini, ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi Muhammad SAW. Itu ya, sang muazin yang berkulit hitam, kisah Bilal bin Rabah. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran dari Bilal bin Rabah ini? Nah, beliau salah satu orang yang bisa kita panggil dengan orang yang sabar dan tabah ya anak-anak. Dan musibah atau ujian pasti datang kepada setiap manusia. Agar apa? Agar semakin dekat dengan Allah. Nah, dari kisah Bilal tadi mengajarkan kepada kita bahwasanya musibah apapun, cobaan apapun yang Allah berikan kepada kita harus menghadapi dengan sabar dan tabah. Nah, lalu bagaimana nih caranya berperilaku sabar dan tabah, Bu Guru? Nah, sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar secara lebih luas juga diartikan menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam Islam ada 3 bentuk sabar, yaitu yang pertama, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan dan musibah yang datang kepadanya. Percaya bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ketika mendapatkan cobaan, maka bersabar dan ikhlas dengan apa yang terjadi. Karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan tabah dan sabar, kita akan mendapat beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama, sabar sebagai penolong, pembawa keberuntungan. Yang kedua, memberikan ketentraman jiwa. Dan yang ketiga, mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Hebat bukan orang yang tabah dan sabar? Karena hanya orang-orang yang sabar yang akan dicukupkan pahala tanpa batas, seperti yang dijanjikan Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Lalu bagaimana agar kita selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan? Yang pertama, terima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kemudian Allah itu tidak memberi cobaan pada hambanya melebihi dari kemampuan hambanya ya anak-anak. Kemudian yang kedua, ingat janji Allah sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Kemudian yang keempat, berdoa dan bertawakal. Karena kita harus yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar semua cobaan yang kita hadapi. Begitu ya anak-anak, kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah, kesabaran dan ketabahan beliau menghadapi siksaan kaum Quraisy karena beliau mempertahankan akidahnya. Kemudian ibrahnya Bilal agar kita sebagai pengikut Nabi Muhammad di zaman sekarang menghadapi masa pandemi ini juga harus bersabar dan tabah, begitu ya anak-anak. Walaupun kita masih dalam kondisi daring, belajarnya juga belum bisa bertemu tatap muka dengan Bu Guru, tapi kita tetap harus semangat dan tetap bersabar karena memang barangkali memang inilah ujian dari Allah, begitu ya anak-anak. Oke anak-anak, itu tadi materi hari ini ya. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Kemudian catat poin-poin penting yang ada di dalam video yang menurut kalian masih belum paham, bisa diulangi lagi videonya ya anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Guru pekan depan. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian dan jaga jarak ya anak-anak. Tetap
tetap makan makanan bergizi dan jangan lupa olahraga. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.